Pemirsa Selampari TV, selamat malam. Investigasi malam ini akan mengangkat kasus yang hangat di tengah masyarakat. Kasus tersebut sangat berdampak bagi para petani, bahkan bisa membuat kerugian pada hasil panen mereka, yaitu peredaran pupuk palsu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan investigasi, mengungkap fakta di balik peristiwa. Pemirsa, hasil panen yang melimpah ruah menjadi keinginan para petani, terutama ladang sawah, karena jika hasil panennya bagus, maka harga jual beras pun akan lebih mahal. Akan tetapi, yang menjadi persoalan di tengah para petani saat ini adalah penjual pupuk palsu yang sudah marak. Bahkan perbedaan pupuk palsu dan yang asli pun tidak diketahui oleh para petani karena bentuk dan warnanya yang sama. Selain itu, jika para petani menggunakan pupuk palsu pada tanamannya, akan berdampak buruk, bahkan mengalami gagal panen. Mendengar keluhan dari para petani, tim investigasi langsung mencari informasi soal peredaran pupuk palsu tersebut, dan kami langsung mewawancarai Kapolres Musirawas, AKBP Efranedi. Soal itu, Kapolres mengatakan, saat ini Satreskrim berhasil mengungkap kasus peredaran pupuk palsu di Kabupaten Musirawas yang meresahkan warga, terutama para petani. Dari hasil penyelidikan kasus pupuk palsu ini, tim Landak Satreskrim Polres Musirawas telah menangkap 3 orang pelaku pengedar dan penjual pupuk palsu. Di antaranya berinisial NH dan NY sebagai penjual serta pelaku SM. Selain sebagai pengedar juga sebagai penanggung jawab stok pupuk. Dari penangkapan ketiga tersangka ini, petugas juga berhasil mengamankan pupuk palsu sebanyak 700 sak berada di 2 tempat gudang penyimpanan, yakni di gudang pertama sebanyak 325 sak di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, serta di gudang kedua sebanyak 347 sak pupuk palsu di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Peredaran pupuk palsu di Kabupaten Musirawas. Memang kami sengaja memilih di luar Polres karena nanti bisa kita cek nanti gudang penyimpanan dari pupuk palsu sebelum diedarkan oleh para pelaku. Jadi supaya diketahui oleh masyarakat bahwa pada tanggal 22 September kemarin kita mendapatkan dugaan pupuk palsu yang beredar karena dari hasil yang bersangkutan membeli barang dari para pelaku ini berbeda dengan produk-produk sebelumnya. Tidak hanya mendapatkan penjelasan Kapolres Musirawas, tim investigasi juga mewawancarai Kasat Reskrim AKBP Alex Andrian Supanya. Ia menjelaskan kepada para petani perbedaan antara pupuk palsu dan pupuk asli agar tidak mudah tertipu dengan warna dan bentuk yang sama. Sampai 3.000. Kemudian saat itu kita mendapat laporan informasi, tim Tipsus Satreskrim Polres Musirawas beserta tim Opsnal, tim Landak kita Satreskrim Polres Musirawas melakukan pengembangan dan penyelidikan. Dan akhirnya kita mendapati diduga pelaku 3 orang. Kemudian kita langsung mengejar ke di mana pupuk diduga palsu tersebut disimpan. Akhirnya kita dapatkan 2 TKP, yaitu salah satunya di sini di daerah Kupang, kemudian satu lagi di daerah Pedang, di mana daerah Kupang ini adalah daerah masuk wilayah Lubuk Linggau. Sedangkan yang gudang kedua di Kupang itu masuk wilayah hukum Polres Musirawas. Di gudang yang pertama itu kurang lebih 400 pupuk. Yang di sini ada 300. Dari pengakuan pelaku yang sudah datang itu 2 puso, kurang lebih sekitar 960 sak. Jadi perkiraan kita 260 sak itu sudah beredar di masyarakat Musirawas. Untuk harga pelaku sendiri itu membelinya di daerah Jawa Timur dengan harga sangat murah. Per sak ini cuma 60.000. Satu sak ini 60.000, dijual di sini kisaran antara 300 sampai 350.000. Bayangkan keuntungan pelaku. Salah seorang petani di Kecamatan Tugu Mulyo, Karman, mengatakan sangat senang atas terungkapnya kasus peredaran pupuk palsu tersebut, sehingga para petani tidak perlu takut lagi untuk membeli pupuk di pasaran. Pihaknya berharap agar para pelaku dihukum setimpal karena perbuatan mereka bisa merugikan banyak orang dan membuat para petani mengalami gagal panen. Jelas kami sebagai seorang petani sangat senang atas tertangkapnya para pelaku peredaran pupuk palsu. Jadi kami kedepannya tidak ragu lagi dalam membelinya gitu.
Pemirsa Selampari TV, dari investigasi malam ini, kita bisa tahu apa yang dirasakan para petani. Jika pupuk yang mereka berikan itu palsu, dapat berdampak buruk pada hasil panen. Sampai jumpa pada investigasi selanjutnya.